Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channelnya Flower Family Fun. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe ya. Yang belum, segera ditunggu subscribe-nya. Oke, di depan kita sudah ada Grammatofilum mini. Ya, ini mini, bukan Grammatofilum yang biasa ya. Daunnya makanya kecil-kecil. Kelihatan nggak tuh ada salah satu knob yang gagal? Kenapa bisa gagal sih? Ya itulah tadi ya resiko dari kita menanam anggrek. Dan masih banyak lagi resiko-resiko lain yang akan kita alami ketika kita memutuskan untuk menanam anggrek ataupun menanam tanaman yang lain ya. Dan untuk itu di video kali ini yuk kita ngobrol-ngobrol tentang apa-apa aja sih yang sebaiknya kita lakukan untuk meminimalisir resiko. Oke, sudah siap? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sebelum lanjut, video ini saya persembahkan untuk ibu-ibu yang punya kebun hampir mirip-mirip dengan kebunnya Flower Family Fun. Terbuka, nggak pakai paranet, dan ada di dataran rendah. Buat yang lain, silakan menikmati. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, nomor satu yang harus kita perhatikan adalah kita meletakkan tanaman kita itu sebaiknya setinggi mungkin. Ya, seperti ini ya. Jadi plant akan lebih banyak mendapatkan udara. Resikonya adalah bahwa kita akan sedikit akrobat ya dalam melakukan penyiraman, dalam pemberian perlakuan khusus seperti misalnya merapikan daun-daun yang kering dan lain sebagainya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, demi kita punya anggrek yang sehat dan cantik. Oke. Kemudian yang kedua, sebagian jenis anggrek memang ditakdirkan itu nggak pakai media tanam, contohnya vanda ya. Tapi untuk beberapa kasus pemberian media tanam itu ternyata bisa memperbaiki pertumbuhan vanda ya. Contohnya semakin besar vanda itu kelihatannya resikonya juga semakin besar. Contohnya dia akan lebih gampang terserang hama ya, karena memang penampilannya yang mencolok dibandingkan yang lain karena bentuknya besar. Kemudian dia juga lebih sering terkena jamur karena daun-daunnya itu mempunyai siku-siku yang sangat dalam sehingga memungkinkan jamur itu untuk tinggal di antara ketiak daunnya itu ya. Jadi maka itu semakin besar plant untuk vanda lebih baik digunakan media tanam. Dan yang ketiga ini untuk ibu-ibu yang anggreknya lagi berbunga. Biasanya lagi sayang-sayangnya ini ya. Jadi semuanya pengen kita kasih untuk plant yang lagi berbunga itu. Tapi tahu nggak sih kalau anggrek yang lagi berbunga itu sebaiknya nggak perlu kita kasih pupuk. Atau kalaupun kita ngerasa bersalah kalau nggak kita kasih pupuk, bolehlah kasih pupuk dengan dosis 1/4 dari yang ada di label. Jadi di setiap label pupuk itu ada instruksi pemakaian dan dosisnya. Nah, jadi kita berikan aja untuk anggrek yang berbunga itu dosisnya 1/4 dari biasanya. Yang keempat sekarang, siapa di antara ibu-ibu di rumah yang kalau lagi repotting apalagi repotting plant yang besar ya, merasa kesulitan untuk memposisikan anggreknya sehingga tidak oglek. Nah, itu adalah saya. Karena saya juga masih sampai sekarang merasa merasa galau kalau merepotting anggrek yang besar karena apalagi kalau cuman batangnya satu. Nah, itu kemungkinan oglek itu sangat besar. Jadi trik dari saya adalah bahwa ketika kita mau merepotting, paling dasar itu isilah dengan media tanam yang bongkahan besar-besar sehingga si stem itu bisa berdiri dengan kokoh. Baru kemudian di atasnya kita tutup dengan sisa media tanam yang lain. Kalau bisa yang lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, poin yang kelima saya pengen kasih tahu bahwa sangat penting untuk punya space cadangan alias space itu bisa
setengah kosong gitu ya, dan lebih baik lagi space-nya itu menghadap ke arah timur, ke arah matahari terbit, supaya ketika pagi-pagi matahari itu terbit, kita bisa atur tanaman-tanaman yang kira-kira memerlukan. Contoh nih ya, misalnya anggrek yang kita proyeksikan untuk berbunga satu, atau anggrek yang terlalu lama tidak terkena sinar matahari. Nah, itu kita bisa pindah-pindahin sebentar, dapetin sinar matahari pagi, baru kemudian kita pindahkan lagi ke tempatnya. Poin yang keenam, nah ini lucu nih. Jadi kita sebaiknya mengetahui kebiasaan kecil dari anggrek kita. Nah, sebenarnya ini kan harus melalui pengamatan yang panjang ya, jadi kita bisa tahu apa sih yang diinginkan oleh si anggrek. Dan kalau kita hanya sekedar merawat anggrek itu tanpa memiliki kedekatan emosional, saya jamin ini kita nggak akan tahu apa yang dimaksud di poin 6 ini. Jadi gini deh ya, ini Phalaenopsis depan saya ini adalah tadinya gagah banget ya, semua daunnya itu tegak ke atas, dan saya pindahkanlah karena harus saya repotting ya kan, dan ternyata saya terlambat mengenali keinginan dari si anggrek Phalaenopsis ini, dan sampailah kedua daunnya itu tadi menjadi letoy ya kan. Dan akhirnya saya pikir-pikir apa yang salah ya, ternyata dia inginnya itu ditempatkan di tempat yang nyempil seperti tadi. Dan sekarang setelah saya pindahkan, alhamdulillah keadaannya membaik ya. Sekalipun daun yang letoy tadi gak akan mungkin bisa kembali tegak lagi ya, kecuali nanti ada regenerasi daun yang baru. Oke, poin selanjutnya adalah bahwa saya pengen kasih tahu, memindahkan anggrek dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu nggak masalah sepanjang plannya tidak oglek. Dan ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari salah satu pecinta anggrek yang menanyakan hal ini ya, boleh nggak sih anggrek itu dipindah-pindahkan, bukannya nanti menyebabkan akarnya mati atau plannya mati dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh dan tidak boleh. Dalam hal ini tergantung kepada keadaan plant ya. Kalau semakin dia stabil nggak masalah, berarti akarnya akan semakin baik. Tapi kalau dia oglek, berarti itu nggak bisa dipindah-pindahkan, alias itu perbaiki dulu lah ya ogleknya. Nanti anggreknya bisa dipindah-pindahkan, mungkin untuk menyesuaikan dapat matahari atau hujan gitu kali ya. Dan untuk poin yang ke-8 adalah merekayasa lingkungan atau memanipulasi lingkungan. Ini sudah sering saya infokan di video-video saya sebelumnya ya. Apalagi ini kita bicara tentang kebun anggrek di dataran rendah. Jadi merekayasa lingkungan itu sama artinya dengan memberikan spray kabut atau menyiapkan wadah-wadah berisi air di sekitar plant, terutama yang ini nih ya. Ini adalah baby Phalaenopsis, dimana keadaannya pasti sangat sangat beresiko dibandingkan plant yang lebih besar. Dan untuk tanaman yang lebih banyak, saya menyediakan wadah yang lebih besar. Kemudian selain pemberian spray kabut atau penyiapan wadah-wadah berisi air untuk plant yang gak kebagian sinar matahari atau air hujan, alias plant yang ditempatkan di teras, kita bisa akali dengan sesekali kita pindahkan tanaman kita ya. Atau ini kalau cara saya nih, kalau lagi hujan seperti ini nih ya, saya biasa menampung air hujan di dalam ember, kemudian nanti saya siramkan ke tanaman anggrek yang di teras yang gak kena hujan. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Wassalam.